itu mencegah adanya defek produk dengan fokus pada prosesnya melalui perbaikan sistem ataupun dokumentasi. Nah, bagian QC adalah kalau yang QA itu mencegah defeknya, kalau yang QC mengidentifikasi defeknya apapun yang terjadi di sana. Jadi mengidentifikasi bahwa produk-produk itu sudah memenuhi standar yang berlaku. QA itu proaktif quality prosesnya, kalau QC itu reaktif prosesnya. Itulah perbedaan dari QA dan QC ya. Kalau produksi jelas tidak usah dijelaskan kembali, tentu bagian produksi adalah yang bagian mengubah bentuk bahan baku menjadi produk ya. Jadi itu kalau produksi kan tidak perlu dijelaskan kembali. Kemudian berikutnya lagi, quality assurance itu memastikan dilaksanakannya QMS, Good Quality Management System, dengan adanya asesmen dan adanya audit. Kemudian secara periodik. Kemudian mencegah masalah mutu melalui rencana atau plan, kemudian menemukan dan mengeliminasi sumber masalah pada produk, lalu aktivitas atau teknis yang digunakan untuk mencapai kualitas produk. Nah, jadi secara keseluruhan, kalau bicara mengenai quality risk management itu sudah diaturkan, tapi memang di CPKB itu belum terlalu diterapkan, tapi pelan-pelan sudah mulai ya, mulai dari risiko assessment, risiko kontrol, dan risiko review yang diterapkan dalam perusahaan gitu ya. Jadi contohnya adalah quality by design gitu ya. Jadi produk profilnya seperti apa, kemudian kita determinasi potensial-potensial apa yang terjadi. Produksi bisa nggak Bu membuat analisa resiko? Bisa. Mulai dari bahan baku itu ditimbang itu kalau resikonya apa? Kalau tidak dilakukan pengecekan ulang, apakah bahan timbangan itu bisa dipastikan bahan yang ditimbang itu adalah bahan yang akan diproses hari itu juga gitu ya. Jadi proses demikian ya. Kemudian yang berikutnya adalah develop by design seterusnya gitu. Jadi kalau misalnya sudah diketahui adanya ketentuan-ketentuan tertentu gitu ya, yang dimana setiap perusahaan itu mempunyai pendekatan khusus terhadap manajemen risiko bisa diterapkan di bagian produksi juga. Kalau produksi sebetulnya bagian yang paling vital di dalam hal proses pengerjaannya. Kalau misalnya di bagian warehouse juga sama, setiap pekerjaan punya resikonya, tapi memang produksi itu paling vital karena siapa tahu kalau dulu ya ada kan sama-sama beberapa belas tahun yang lalu teman saya jadi kepala produksi bagian obat hormon di salah satu daerah Jakarta. Itu obat hormon dan obat KB, yaitu bagian hormon-hormon doang. Terus operatornya jadinya punya tumbuh payudara. Jadi waktu itu karena bagian produksinya itu kan dia kan juga sama fresh juga. Rollingnya itu tidak terlalu signifikan. Jadi rolling itu misalnya tuh harusnya ya itu kan cuman komentar ya. Mungkin harusnya tuh rollingnya tidak terlalu cepat. Jadi orang itu tuh misalnya di orang itu misalnya 1 bulan ada di bagian obat hormon selama 1 bulan aja. Terus udah gitu bagian KB misalnya tuh bagian yang alat test pack-nya tuh dia di bagian 1 bulan itu di rolling karena orangnya itu aja kan harus ada rolling-rollingnya gitu ya. Ternyata salah satu bapak itu kan medical check up tiap rutin kan karena personalia ya. Ternyata bapaknya itu bilang, saya kok makin gemuk, tapi yang gemuk itu hanya bagian depannya doang, perutnya enggak. Pas lagi dicek katanya ada tumbuh payudara karena dia terpapar karena sudah pakai padahal kan sudah pakai yang kalau yang kayak K95 gitu yang ada ininya gitu atau apa. Tapi mungkin dia juga setiap orang punya sensitivitas masing-masing. Mungkin dia juga terhirup atau apa saya kurang paham ya, itu cerita dari teman saya. Akhirnya dia tumbuh payudara di yang cukup apa ya, agak-agak gemuk ya gitu ya. Terus akhirnya dia melakukan suntik hormon untuk menetralkan kembali gitu. Takutnya nanti malah jadi wanita-wanitaan lah bapak-bapak itu. Nah, makanya setiap bagian produksi itu ada apa namanya, ada analisa resikonya juga. Mungkin kalau misalnya aromaterapi gitu ya, paparannya apakah dapat dampak apa? Ini kan bahan-bahan chemical gitu ya. Dampaknya bagaimana gitu? Apakah nanti tercover dengan MCU ini, dengan misalnya paru-parunya atau misalnya ada apa gitu ya. Kan sebelum masuk karyawan itu ada tes kesehatan karyawan. Setelah
berapa bulan kerja atau berapa tahun kerja itu harus ada record-recordnya, itu pun sudah tercover dengan baik. Dan ibu selaku kepala produksi selalu ada rolling time gitu ya, misalnya itu nanti yang ini di bagian apa dan seterusnya gitu. Itu pun bisa terjadi dan kemungkinan APD itu paling penting, paling utama. Makanya kalau di bagian produksi gunakan APD seperti astronot benar dengan baik-baik, benar-benar double mask gitu ya. Kalau misalnya sekarang juga karena lagi COVID juga pakai masker ya, tentu maskernya juga yang baik dan betul karena udah tahu segala kemungkinan itu masuk lewat pernafasan gitu ya. Itu pun bisa diantisipasi dari sekarang. Jadi secara quality management kalau kita sudah tahu yang mengidentifikasi seluruh kegiatan policy, jadi kegiatan-kegiatan mengenai peraturan-peraturan organisasi untuk di masa akan datang, biasanya tim quality assurance itu memberikan kewenangan terhadap per divisinya untuk mereview dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sama halnya seperti Ibu tadi cerita bahwa saat ini kami sedang melakukan review dokumen ya, karena kewenangannya ada di kepala bagian produksi yang tahu dan jajarannya. Kira-kira masih reliable apa tidak? Itu apakah perlu ada adjustment, justifikasi atau ada apapun di dalamnya gitu ya. Nah, jadi itu yang dapat disampaikan. Kemudian secara quality control ini is a part dari bagian GMP. Jadi fokusnya itu terhadap testing environmental dan fasilitas kayak gitu ya. Oke, terus filosofi dan esensial elemennya yaitu adalah quality management dari bagian aspek manajemen fungsionalnya. Jadi di situ Bapak Ibu harus paham bahwa secara keseluruhan bagian quality management ini penting diterapkan mulai dari top level manajemen sampai seluruhnya gitu ya. Oke, jadi ini yang dapat disampaikan. Nah, jadi industri farmasi itu dengan tujuan tertentu harus dapat memenuhi syarat sehingga dapat menotifikasi kosmetiknya yang tidak dapat menimbulkan resiko. Jadi partisipasi seluruh komitmen jajaran manajemen dan divisi itu diperuntukkan untuk produk yang bagus gitu ya. Jadi itu ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Silahkan. Ini tentang quality management aja. Silahkan ada pertanyaan, karena kan Bapak Ibu core-nya ke produksi ya. Silahkan 30 menit untuk diskusi, karena waktunya tinggal sisa 30 menit lagi. Silahkan. Oh ya Bu, nanti materi-materinya Ada di Google Drive nanti dari tim Aljabar. Kalau kan CPKB kan, CPKB nanti dikirimkan. Nanti pun kalau ada tambahan-tambahan nanti bisa komunikasi kepada Pak Dedi kalau misalnya ada yang nggak jelas gitu ya. Tapi kalau materi semuanya sudah ada di dalam Google Drive kok, Bu. Oh, iya. Ada Karena pertanyaan? kayaknya ada beberapa hal yang harus dibaca ulang lagi, Bu. Iya, biasanya kalau training itu kan paparan itu baru pertama nih, nanti pas lagi selesai baru ada timbul pertanyaan, biasanya seperti itu. Ya, betul, Bu. Ya, silakan Pak Yudi, Pak Taufik. Silakan Pak Yudi, Pak Taufik. Silakan. Mumpung masih ada waktu 30 menit ya, lumayan 20 menitan deh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Silakan Bu, Pak. Oke, untuk bagian produksi mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi karena kan Bapak Ibu semuanya, apalagi Pak Yuda dan Pak Taufik itu baru ya di produksi, mungkin ada yang ingin ditanyakan.
Ada pertanyaan kah? Ya, Mau silakan. nanya Bu, Mm-mm. Eh, mau nanya gimana caranya jadi operator yang baik dan benar. Ibu kan udah pengalaman kan, kita kan baru mulai. Oke, kalau jadi operatornya baik dan benar, sebetulnya Bapak dan Ibu sudah di-guide dari perusahaan mengikuti training hari ini ya, pertama itu. Kemudian pergunakan waktu yang baik. Kalau misalnya di operator itu sebetulnya tinggal membaca SOP dan IK-nya saja, tapi hal yang perlu diperhatikan adalah SOP dan IK itu adalah tulisan, tulisan saja, tapi skills itu harus diasah. Jadi misalnya kan sudah ada cara misalnya pengoperasian alat mesin ini gitu ya. Itu kan hanya hanya apa? Hanya tulisan saja. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nggak paham, misalnya kan harusnya kalau mesin baru nanti Bu Nataliana bisa confirm kepada yang pengadaan alat itu ada trainingnya. Nah, training untuk alat mesin itu kan pengoperasian nggak mungkin Bapak Ibu dibiarkan sendiri gitu ya, pasti dari bagian apa? Bagian suppliernya pun ada trainingnya ya. Nah, pada saat training itu dimaksimalkan dan dioptimalkan satu harian itu ditanyakan seluruh apapun yang Bapak Ibu nanti yang akan lakukan karena nanti yang mengerjakan itu adalah Bapak Taufik dan Pak Yudi. Nah, saat training itu dipastikan kembali misalnya apapun kejadian-kejadian yang kemungkinan akan terjadi tanyain aja. Kan biasanya kalau penjual itu, wah alat ini aman kok, nanti alat ini nggak mungkin lah, bilang gitu kan, nggak ada apa-apa namanya ucapan manusia itu tidak ada yang bisa kita pegang ya. Kemudian misalnya kalau misalnya ada apa-apa kan yang tahu kita. Jadi pastikan Pak kalau misalnya kemungkinan alat ini trouble gitu ya, saya harus seperti apa trouble dalam artian kalau mesin itu kan kecepatan dan sebagainya. Itu seperti apa? Biasanya lama-kelamaan nanti Pak Yudi dan Pak Taufik itu akan belajar sendiri. Ternyata tidak perlu lagi manggil teknisinya orang sana, malah ngebenerin sendiri biasanya gitu ya. Nah, nanti setelah tahu cara operasikan mesinnya seperti itu, nanti di setting sesuai dengan settingan perusahaannya Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, pada saat trial ini kan baru baru training awal. Nah, pada saat trial produksi nanti yang perdana, pertama kali Pak Taufik dan Pak Yudi harus punya catatan kecil sendiri-sendiri. Catatan kecil sendiri-sendiri kiranya, oh ternyata kalau misalnya pengoperasian ini 5 menit, 5 menit nanti pelan-pelan tuh dilihat lagi si catatannya sehingga pada saat trial berikutnya lagi sudah terbiasa gitu. Kemudian kalau bisa setiap sebulan sekali pertemuan dengan usernya atau Ibu Noptaliana itu mengutarakan kendala dan keluhan atau apapun yang terjadi mengenai produksi. Karena yang tahu kegiatan produksi itu adalah Pak Yudi dan Pak Taufik. Bu Noptaliana itu kan tidak akan mengetahui apa yang dilakukan oleh Pak Taufik dan Pak Yudi walaupun ada CCTV misalnya menyoroti Pak Taufik sama Pak Yudi, tapi kan yang tahu kegiatan berlangsung adalah bapak semuanya kayak gitu. Jadi pelan-pelan aja Pak, namanya juga pekerjaan apalagi yang di bagian ranah produksi itu butuh konsentrasi yang tepat. Kalau ada kalau ada apa namanya, kalau ada keraguan di awal lebih baik tidak perlu kan namanya kalau di Islam kan gitu kalau ragu-ragu lebih baik tidak perlu ya maju ya. Tapi ini sudah langkah jauh seperti ini, mulailah berkarir dengan baik di pabrik farmasi itu peluangnya cukup besar. Pabrik farmasi itu banyak ya. Nah, ini sudah dibekali oleh perusahaan untuk di training itu juga jadi nilai plus. Kemudian ada rewardnya juga buat perusahaan bahwa Bapak Ibu harus loyal kepada perusahaan gitu ya. Kemudian kalau sudah menjadi karyawan di sana, nanti di apa namanya? Mungkin bisa jadi bukan di produksi lagi, nanti dioper ke bagian mana itu kan kemungkinan besar bisa terjadi apalagi masih muda gitu ya. Kemudian kalau sesuatu yang terjadi di operator produksi itu nanti disampaikan karena Pak Yudi dan Pak Taufik itu harus kompak gitu. Nanti diinformasikan. Nanti kan misalnya hari ini Pak Yudi yang pakai alatnya, besok Pak Taufik. Nanti diinfokan kemarin pakai alat itu si alatnya itu ngadat loh gitu kan. Ngadatnya gimana ini kayak gini. Jadi informasi itu tuh komunikasi antara Pak Yudi dan Pak Taufik dan Bu Noptaliana membuat satu grup tertentu. Jadi bisa terpantau oleh Bu Noptaliana juga gitu ya. Jadi apa namanya tetap semangat untuk bisa menjadi operator yang baik itu
tinggal mengikuti aturan, tapi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, disampaikan saja langsung kepada Ibu Nopaliana gitu ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak Yudi kali? Cukup, Bu. Oke. Ini pabriknya di mana ya? Pabriknya ini? Pabriknya di Subang, Bu. Oh, ini Ciater. berarti ini online dari Subang ya? Iya. Oh, ini Silensia itu nama PT-nya apa? Nama PT-nya Silensia gitu? PT Seal. Oh, PT PT Sinkona. Oh, PT. Itu anak perusahaannya satu grupnya Kimia Farma bukan? Bukan ya? Gimana, Bu? Apa namanya? Udah cukup lama pabriknya ya di Subang ini? Pabriknya udah cukup lama, Bu. Oke. Udah sangat lama, Bu. Tapi awalnya kita Kina, Bu. Ini apa grupnya Kimia Farma ya kalau nggak salah ya? Iya, iya betul, Bu. Yang udah apa namanya, sekarang arahnya ke aromaterapi kalau seingat saya itu ya. Iya betul. Diversifikasi bisnisnya ke essential oil lebih tepat. Ya, essential oil. Nanti mungkin kalau udah jadi makin banyak tuh nanti ada kayak yang lain-lainnya juga nanti udah diffuser bikin roll-onnya Ya, juga kan bisa jadi roll-onnya tuh kan sekarang roll-on yang ujungnya ada buat kerokan bisa jadi tuh bikin kayak gitu juga. Terus bisa yang botol PET yang kayak dimasukkan ke dalam minyak. Kalau misalnya karena kelas produksinya ini adalah cairan obat luar. Cairan obat luar itu banyak banget peluangnya. Tinggal menambahkan mesinnya doang, mesin filling. Mau di filling jadi itu atau fillingnya topikal, misalnya topikal yang kayak yang roll on, kayak fresh care ya. Kalau misalnya itu, kalau enggak yang lain sebagainya, banyak peluang sebetulnya. Nah, nanti kalau sudah seperti itu tentu bagian produksi sama Pak Yudi dan Pak Taufik itu pelan-pelan akan bertambah. Nah, Pak Yudi dan Pak Taufik nanti jadi seniornya gitu. Jadi koordinator kegiatan produksi bisa jadi gitu ya. Bersabar dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari saya cukup sih, Bu. Oke. Kalau di Mungkin situ sekarang sih. kalau di plan-nya itu satu area itu hanya untuk essential oil aja atau aromaterapi gitu? Satu area itu apakah ada produksi lain, Bu? Kalau satu area pabrik ini kita punya 3 portofolio bisnis, Bu. Jadi ada ekstrak Cina untuk bikin Cina, terus ada yang essential oil-nya, yang itu yang untuk diekspor dalam skala bulk, sama ada yang CPKB untuk yang produk retail, Bu. Ada 3 jadinya. Oke, berarti memang arahnya bukan obat ya, Bu? Kemarin Bukan, miskom. makanya. Jadi miskom. Ya nggak apa-apa. Justru setelah pertemuan pertama CPOB, justru nanti Pak Yudi dan Pak Taufik dan Bu Notaliana bilang alhamdulillah bukan CPOB gitu kan. Kalau CPOB kan cukup banyak sekali ya apa namanya peraturan-peraturannya gitu. Nah, kalau di CPKB ini berarti sudah dapat CPKB sudah lama ya? Enggak, Bu, baru. Oh, baru juga. Baru. Berarti sudah jalan setahun ada? 2 tahun? Belum, baru setahun. Oh, berarti sertifikat CPKB-nya baru terbit juga ya? Baru banget. Oh, oke, berarti makanya tadi baru transfer dari project ke operasional. Kan kalau yang ngurusin awalnya itu R&D, QA sama QC ya, Bu, untuk terkait dokumen legalitas. Oke, jadi sekarang kan udah jelas ya kalau di produksi itu ranahnya harus ngapain gitu ya. Nah, biasanya waktu dulu saya juga sama, Bu, dapat perusahaan itu yang masih newcomers, Bu, di daerah Bekasi. Nah, pada saat biar terbiasa operatornya juga jalan, itu yang tadi saya sampaikan, dicoba dulu 1 kali trial produksi benar-benar seperti layaknya mau produksi, tapi langsung bisa dijual.
Jadi nanti mulai dari Pak Yudi dan Pak Taufik, mulai dari nimbang lagi dari awal, nimbang gitu kan. Terus di transfer ke bagian sarana produksi, masukin ke dalam mesin mixing, di filling dan seterusnya. Jadi coba satu batch benar-benar running beneran gitu, Bu. Iya. Pergunakan dengan mesin yang sudah dibeli itu tadi gitu kan, bisa Iya itu. dicoba. Sampai pembersihan kalau di tempat saya dulu yang membersihkan mesin itu tetap operator. Nah, janitor Iya, itu sama. ya sama ya Bu ya, karena tidak diperkenankan janitor itu untuk memegang mesin. Takutnya ada Betul. beberapa yang tidak diketahui oleh janitor, tidak lepas-lepas saja nanti gitu kan, nanti hilang bagiannya gitu. Jadi nanti Pak Yuda dan Pak Taufik ada sesi main air setelah produksi di mesinnya disiram, terus ruangan disiram-siramin, tapi itu bagian janitor, cuman mesin itu dibersihkan sendiri oleh operator biasanya. Ya, tapi kita CIP sih, Bu. Jadi Nggak apa-apa. nggak ada siram-siram. Kalau di tempat saya dulu ada siram-siram karena cukup ini Bu, kalau misalnya enggak bisa bikin rusak alat mesinnya sama ruangannya, bisa takutnya karena waktu itu produksinya cukup honey powder, jadi benar-benar powder dari madu, jadi harus proses penyiraman kayak gitu Bu, jadi harus bersih gitu. Ada pertanyaan lagi, 15 menit lagi kita selesai. Ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau di packaging ada berapa orang, Bu? Packaging ada 3, Ibu Bu. membawahi berapa orang? 3. Oh, 3 juga. Oh, oke. Kalau Tapi yang tiganya nggak tetap lah, yang tetapnya 2, Bu. Oh iya, karena kan ada tergantung dari lot jumlah produksi ya Bu ya. Kalau misalnya 2 Betul. cukup ya 2 cukup saja gitu. Iya. Kemudian kalau alat-alatnya itu dapat dari lokal apa luar Bu? Kalau vendornya, kalau yang alatnya maksudnya mesin-mesin ya. Mesin. Mesin sih kalau vendornya sih lokal, tapi saya nggak tahu ya Bu belinya Oh ini iya, apa. kalau soalnya saya nanya itu kenapa? Karena trouble dari mesin itu harus diketahui. Jadi kayak tadi kan saya diminta Bapak Ibu bikin tabel-tabel itu ya, termasuk vendor dan sebagainya gitu. Biar tahu itu pabrikannya lokal apa gimana. Kalau lokal kan mungkin walaupun memang kualitasnya tidak sebagus yang dari luar misalnya, tapi memudahkan memanggil teknisi gitu, Bu. Oh ya. Kalau dari luar kan mungkin ada kendalanya juga kayak gitu. Jadi identitas dari mesin-mesin produksi itu harus diketahui juga. Lokal sih Bu di Bandung ini vendornya aja. Iya. Sekarang udah banyak kok produsen mesin-mesin itu di Bandung banyak kok. Saya juga dulu di pabrik yang dulu saya kerja dari Bandung Bu ngambilnya. Oh, alatnya, vendornya ya Bu. Iya, yang mesin blister ini pun dari Bandung, saking bagusnya tuh kuat kenceng banget sampai ini. Putus itu serem banget Bu ya. Ya itu memang keteledoran ya. Maksudnya memang sudah itu makanya Pak Yudi dan Pak Taufik walaupun inisiatif tapi hati-hati, keselamatan nomor 1. Sebenarnya udah di training Bu, kalau misalnya ada kejadian overheat itu nggak perlu biarin dia menggulung, biarin aja. Tapi mungkin namanya loyalitas operator itu kan kadang-kadang kalau digulung terus kan overheating menggulung kan habis tuh ya. Sebenarnya sih nggak masalah, ditinggalin aja terus tinggal pencet panic button, tapi dia nggak mau menggulung banget banyak, jadi dia tahan pakai obeng itu, ditahan jadi biar nggak ada yang ngegulung lagi, nggak taunya nggak bisa nahannya, beratan ke bawah deh itu. Tuh udah sampai sekarang aja masih kebayang itu saya mencari-cari jari-jari telunjuk orang loh. Terus kalau di sini sih lebih ke, kalau KGP kayaknya nggak ada sebuah alatnya, tapi lebih ke ini iritasi kulit. Ya iritasi kulit itu ya pokoknya apapun, setiap pekerjaan punya resikonya masing-masing ya Bu ya, nggak selamanya mulus-mulus aja. Saya juga dari yang itu pindah sekarang ke yang mana gitu ya sama aja kok, semuanya nggak ada yang mulus-mulus aja kayak gitu. Terus juga yang penting
kompak antara kita selaku kepala produksi dengan anak-anak operator itu hal yang penting dan utama. Karena yang pertama kali ditegur itu bukan Pak Yudi dan Pak Taufik, tapi Bu Noftaliana. Jadi sayangilah Bu Noftaliana dengan baik. Karena yang pertama ditanya pasti Bu Noftaliana dulu. Nanti Bu Noftaliana baru konfirmasi ke bagian operatornya betul apa tidak gitu. Karena kan temuan itu pasti dikonfirmasi adalah pimpinan duluan gitu. Ya nggak Bu? Betul, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita coba diskusi yang lain gitu ya, atau yang mau sharing pekerjaannya. Saya penasaran Pak Yudin Pak Taufik ini baru berapa lama masuk ya di sini? Berapa lama masuk di PT-nya ini? Baru 1 bulan, Bu. Oh, ya ampun, 1 bulan. Pak Yudi? Sama juga? Kita barengan. Oh, barengan. Jadi soulmate ya? Oke. Jadi nanti kalau misalnya sudah kompak satu sama lain kan karena barang masuknya, nanti ke depannya mungkin akan lebih baik lagi ya untuk bisa bekerja sama dengan baik, terus komitmen dan kerjasama juga sama-sama. Nah itu kalau dulu Bu, saya sama tim anak-anak itu ada buku diary, dulu itu kan inisiatif saya buku diary, walaupun kita punya sistem dokumentasi dari QA, tapi kita punya buku diary yang kita simpan di dalam kantor kita. Jadi setiap briefing ditulis briefing tanggal berapa, jam berapa. Terus yang hadir siapa, Pak Yudin Pak Taufik, terus udah gitu mau mulai apa hari ini gitu kan. Terus udah gitu nanti ada catatan lagi dari Pak Yudin Pak Taufik. Jadi nanti itu ditaruh di ruangan saya. Biasanya nanti kita buka lagi, oh ternyata kamu waktu itu lagi briefing kayaknya bilang ini, bilang gini, semuanya itu biar kompak sebenarnya membentuk kekompakan dan bonding antara kaproduksi sama operator. Itu saya dulu sendiri perempuannya, operatornya ada 3, kemudian nambah-nambah jadi ada 8. 8 laki-laki, 1 perempuan, Bu. Jadi bayangkan betapa mengurus orang itu kan tidaklah mudah ya. Jadi biar kompak itu susah gitu, Bu. Ya. Ya, karena waktunya 4 menit lagi, mungkin saya kembalikan kepada Pak Dedi. Terima kasih kepada Bu Noftaliana, Pak Yudi, dan Pak Taufik atas 2 hari ini. Mohon maaf saya agak cerewet di awal mencecar asal-usulnya Bapak Ibu. Ternyata kan asal-usulnya ini kosmetik ya. Kalau saya bablas obat nanti tender gitu ya. Mohon maaf lahir batin atas apa yang saya sampaikan mungkin ada kesalahan atau apa. Salam sehat selalu, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di era pandemi ini ya. Kemudian semoga Ibu Notaliana sukses, Pak Yudi dan Pak Taufik juga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Dedi. Terima kasih. Kita bersama lagi ya, Bu. Oke. Untuk hari kedua dulu ya. Baik. Sudah Pak? Kita foto dulu, Bu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi kalau saya main ke Subang, mungkin nanti kita akan jumpa. Karena saya orang Cianjur. Oh, sama Bu, sama Yudi. Oh iya, samping ya. Aduh, kumaha damang teteh. Sama Yudi, Bu, sama Yudi. Cianjurnya mana, Bu? Ya ampun, aku mah joglo. Joglo. Ya, kayaknya jauh, eranya jauh gitu ya. Oke, Ini saya baik. eranya agak-agak lawas. Oke ya, sampai jumpa. Ya, terima kasih Bu. Oke.
Baik, terima kasih pada narasumber ya atas paparan materi dari hari pertama ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada para peserta ya dari PT Simpurna yang masih terus mengikuti pelaksanaan webinar selama 2 hari. Nanti dimohon untuk lembar evaluasinya diisi ya, Ibu Bapak ya. Ya, Pak, kalau materinya nanti di-share via apa ya, Pak? Google Drive-nya? Untuk materi Pak Ali, dan ada di Pak report. Ali. Untuk materi dan reportnya nanti akan dikirim by email. Oh, berarti kontennya ke Pak Ali ya nanti Iya, materinya betul. ya. Betul. Pasti, Pak. Baik, jika sudah tidak ada lagi, kita tutup saja ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada narasumber dan peserta ya. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat bekerja sama dan kita masih terus tetap diberikan kesehatan dan keselamatan. Baik, kita baca hamdalah untuk menutup sesi webinar ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari PT Aljabar Migras Laras mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan selama berlangsung. Saya Didi Permana, mohon undur diri dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu, Pak. Ya, sama.